Initiating System 1. System 1 loaded. Lur, di bawah terik matahari, semangat mereka tetap membara demi tugas mulia di perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Mereka ini adalah pemuda-pemudi pilihan yang sedang berlatih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka alias Paskibraka tingkat Provinsi Jawa Barat, Lur. Mereka dilatih untuk disiplin, termasuk saat bergerak dari lokasi latihan menuju tempat istirahat. Nah, memanfaatkan momen ini, aku mencoba ambil peran menjadi pamong alias pelatih pembawa bekal makanan. Tugas penting nih, Lur, menyuplai gizi dan amunisi energi buat pasukan yang pasti sudah terkuras tenaganya. Teh, kalau untuk istirahat ini berapa lama? Kalau untuk istirahat tuh biasanya mereka buat makan tuh maksimal 6 menit tuh udah selesai. Nggak takut kalau nggak habis di waktu menitan itu nggak habis terus gimana? Sejauh ini sih mereka aman ya dalam waktu segitu tuh habis semua. Tapi kalau misalkan dalam waktu kurun segitu mereka nggak habis, biasanya dikasih hukuman biasanya gitu. Hukuman seperti dikasih tanggung jawab ya. Misal harus kumpulin sampah, memastikan teman-temannya tuh udah selesai semua gitu. Oh, sanksi disiplin lah ya. Kedisiplinan dan mental baja seperti inilah yang menempa mereka jadi pasukan pengibar bendera. Luar biasa tenan, top markotop yo, Lur. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Kuningan. Kuningan. Siap. Sumedang. Apa? Itu Kabupaten Cirebon. Cirebon. Kok Neng? Kabupaten Ciamis. Ciamis. Beda-beda semua ya. Satu kabupaten berapa orang? Siap dua. Dua tuh satu putra satu putri. Siap. Oh, pantesan. Kalau putri beda kabupaten semua ya. Kita masih ada. Di sela jam istirahat inilah aku dapat kesempatan untuk mengenal mereka lebih dekat. Boleh bawa HP nggak sih? Siap sudah. Dikumpulkan HP-nya. HP-nya dikumpulkan. Terus berarti lost kontak nih dengan keluarga nih. Kangen nggak nih sama keluarga? Kangen banget. Kangen. Selama masa karantina ini, mereka harus rela mengisolasi diri dari dunia luar demi fokus berlatih tanpa alat komunikasi dan harus menahan rindu karena jauh dari orang tercinta. Yang dikangenin siapa nih? Mary. Siap. Mary itu lagi kan keluarga, terutama ayah. Anak keberapa Mary? Siap, anak kedua. Anak kedua. Kalau si Aurora? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga. Anak kedua dari Dua bersaudara. dua bersaudara. Bontot berarti. Siap. Perhatianku tertuju pada sosok Capaska Putri bernama Mary, perwakilan dari Kabupaten Kuningan. Sosok remaja putri yang gigih dan tegar menjalani setiap tahap latihan. Mary. Namun, di tengah obrolan kami, tiba-tiba Mary dipanggil oleh Pamong, Lur. Sepertinya ada sedikit kesalahan kecil yang dilakukan Mary, dan kini sedang dipastikan kembali oleh sang Pamong. Kenapa Coach? Izin Kang, dapat laporan sebelumnya kalau misalnya ternyata Mary ada ngelakuin kesalahan tadi malam dan hari ini. Terus dapat sanksi disiplin atau gimana? Siap, izin Kang, lagi ditanyakan dulu karena Mary-nya belum mengingat dia melakukan kesalahan apa. Oh, gitu. Disinilah kejujuran dan ketegasan benar-benar diuji. Pertahanan Mary akhirnya runtuh.
Air mata tak mampu lagi ya bendung lor. Usut punya usut, teguran keras ini adalah bagian dari ujian mental spontan yang disiapkan para pamong. Nah sekarang rasanya gimana? Ditegur coach atau pelatih atau senior gitu? Kaget soalnya ini baru pertama kali buat Mary. Terus kayak gimana ya? Mary itu kayak kurang menyadari kalau kesalahan Mary itu apa. Soalnya dari pulang apel itu langsung tidur mandi. Terus kamar juga barak punya Mary sendiri tidak digunakan. Mungkin buat barak keseluruhannya emang masih kotor karena yang lain juga kurang menjaga kerapihannya, terutama Mary juga sendiri. Sekarang kenapa tuh kok Mary pengen jadi paskibraka? Alasannya apa nih? Menurut Mary paskibraka itu keren, soalnya waktu MPLS terus ada demo school, lihat paskibraka itu kayak keren banget. Terus di TV lihat yang nasional kan di TV ditayangin, itu kayak lihat baris berbarisnya itu rapi banget. Terus Mary pengen ngebahagiain orang tua. Cita-cita besar yang ia pelihara sampai detik ini menjadi semangatnya untuk terus berjuang. Meski menahan rindu karena terpisah jauh dengan orang tua adalah ujian berat yang harus ia lalui. Biasanya kan kumpul sama orang tua di rumah, ngobrol segala. Sekarang udah mah nggak pegang HP, nggak bisa komunikasi, terus nggak bisa ngobrol-ngobrol sama 12 hari ini. Lebih kangen sama bapak apa lebih kangen sama ibu nih? Dua-duanya sih, tapi lebih ke ayah, soalnya ayah kayak kerja merjuangin buat Mary kebutuhan segala. Mary menyadari kesempatan ini adalah satu langkah besar yang akan membawanya sampai di babak baru, menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita di masa depan. Cita-cita Mary pengen jadi polwan, jadi semoga jalur paskibraka Mary bisa ikut kepolisian itu. Dalam paskibraka, latihan peraturan baris berbaris atau PBB adalah ruh utamanya. PBB adalah simbol dari kedisiplinan, loyalitas, serta kekompakan tanpa batas. Jika satu orang saja lengah, maka runtuhlah keindahan barisan. Disinilah ego pribadi dikikis habis demi satu tujuan bersama. Setelah raga ditempa secara maksimal sepanjang hari, tahap penutup yang tak kalah krusial adalah pemeriksaan kesehatan. Tim medis memastikan kondisi fisik para capaska tetap prima, dari tensi darah hingga ketahanan tubuh. Dan kalau untuk cek kesehatan ini berapa hari sekali? Ini tiap hari rutin, pagi setiap mereka aktivitas, sore setelah mereka makan sore, sama malam belum tidur kita pastikan mereka sehat, baru mereka istirahat. Oh, sehari 3 kali? Siap, sehari 3 kali. Kita yakinkan anak-anak paskibraka ini sehat, nggak ada kendala. Jadi, kalau ada kendala dikit, bisa kita atasi. Jadi pas kejadian itu nggak ngedrop langsung ya? Ya, nggak ngedrop. Vitamin tiap hari mereka harus